Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Waalaikumsalam. hasil dari penelitian kami yaitu Coordinated Management of Meaning atau yang disingkat dengan CMM. Next. Kelompok kami terdiri dari Alivia Syafina, David Kurniawan, Farazanuba, Nabila Eka Yulianti, dan saya, Nelson Nabil Setiadi. Yang pertama itu ada Definition of Coordinated Management of Meaning, CMM, teori. Coordinated Management of Meaning atau CMM adalah sebuah pendekatan yang dikembangkan oleh W. Barnett, Peirce, Vernon Cronen, dan kawan-kawannya. CMM merupakan sebuah pendekatan komprehensif terhadap interaksi sosial yang menggunakan tata cara kompleks dari tindakan dan makna yang selaras dalam komunikasi. Menurut teori ini, makna bersifat personal dan interpersonal. Maka personal itu makna yang telah diperoleh ketika seseorang membawa pengalaman yang unik ke dalam interaksi. Sementara makna interpersonal adalah hasil interaksi manakala dua orang setuju terhadap interpersonal masing-masing pada sebuah interaksi itu. Makna personal dan interpersonal diperoleh oleh sebuah percakapan dan seringkali makna itu tanpa disadarkan pada banyak pemikiran. Secara umum, teori CMM ini mengacu pada bagaimana individu menetapkan aturan untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dan bagaimana aturan tersebut terjalin dalam sebuah percakapan, di mana makna secara konstan selalu dikoordinasikan. Next. Materi berikutnya akan dibawakan oleh teman saya, David. 6 level of meaning CMM atau teori hierarki. Next. Para teoritikus CMM mengemukakan 6 level makna, yaitu isi atau konten, tindak tutur atau space act, episode, hubungan atau relationship, naskah kehidupan atau life script, dan pola budaya atau cultural pattern. 1. Konten. Konten merupakan langkah awal di mana data mentah dikonversikan menjadi makna. 2. Space act, yaitu tindakan-tindakan yang kita lakukan dengan cara berbicara, termasuk memuji, menghina, berjanji, mengancam, menyatakan, dan bertanya. Bisa dikatakan bahwa tindak tutur juga meliputi intonasi berbicara, sehingga kita bisa mengetahui maksud dari si pembicara tersebut. 3. Episode. Episode adalah rutinitas komunikasi yang memiliki awal, pertengahan, dan akhir yang jelas. Bisa dikatakan episode mendeskripsikan konteks di mana seseorang bertindak. Next. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila Eka. Yang keempat itu ada relationship, suatu hubungan di mana dua orang menyadari potensi dan keterbatasan mereka sebagai mitra dalam sebuah hubungan. Contohnya kayak bagaimana pasangan harus berbicara kepada satu sama lain, atau topik apa yang dianggap tabu dalam hubungan mereka. Para teoritikus menggunakan istilah keterlibatan atau enmeshment untuk menggambarkan batasan di mana orang mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari suatu sistem hubungan. Yang kelima itu ada life script, merupakan kelompok-kelompok episode masa lalu dan masa kini. Cobalah bayangkan naskah kehidupan sebagai autobiografi yang berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Kita ada sebagaimana adanya kita sekarang karena naskah kehidupan yang pernah kita jalani. Yang keenam itu ada cultural pattern. Manusia mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok tertentu dalam kebudayaan tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kina. CMM memiliki beberapa asumsi, yaitu 1. Manusia hidup dalam komunikasi. Menurut Peirce, pada tahun 1989 berpendapat bahwa komunikasi adalah dan akan selalu menjadi lebih penting bagi manusia dari yang seharusnya. Maksudnya adalah kita hidup dalam komunikasi. Yang kedua, manusia saling menciptakan realitas sosial. Kepercayaan bahwa orang-orang saling menciptakan realitas sosial
realitas sosial mereka. Dalam percakapan disebut juga konstruksionisme sosial. Yang ketiga, transaksi informasi tergantung pada makna pribadi dan makna interpersonal. Pada dasarnya, transaksi informasi tergantung pada makna pribadi dan interpersonal, sebagaimana dikemukakan oleh Donald Cashman dan Gordon Whiting pada tahun 1972. Makna pribadi atau personal meaning didefinisikan sebagai makna yang dicapai ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain sambil membawa pengalamannya yang unik ke dalam interaksi. Makna pribadi membantu orang-orang dalam penemuan. Maksudnya, hal ini tidak hanya membuat kita mampu menemukan informasi tentang diri kita sendiri, melainkan juga membantu kita dalam penemuan kita mengenai orang lain. Slide berikutnya dibacakan oleh Farah Zanuba. Oke, yang ketiga ada case study example of CMM theory. Keberhasilan vaksin COVID-19, perspektif komunikasi pendekatan teori Coordinated Management of Meaning. Penelitian ini berhasil membuktikan teori CMM dengan memakai model serpentin dan hierarki makna, menunjukkan masyarakat baik langsung maupun melalui media sosial, Facebook menerapkan model serpentin dan hierarki makna. Responden terpilih yang diwawancarai juga menunjukkan koherensi, yakni menunjukkan sikap atau diri mereka untuk diketahui publik diantaranya dengan berbicara langsung kepada keluarga, kolega, dan peneliti tanpa canggung atau takut. Tindakan koordinasi ditunjukkan oleh semua responden yang diamati, baik di Facebook maupun wawancara langsung, sebagai respons sosial pada kenyataan situasi pandemi COVID-19 dan kewajiban vaksin. Hal itu juga terbaca pada sikap pimpinan negara yakni Presiden, yang melalui berita kemudian dibagikan di media sosial Facebook, terus menunjukkan respon dan kepedulian pada masyarakat. Salah satu yang dapat dilihat atau dibaca yakni kemauan menunjukkan makna pada pesan yang diucapkan. Bentuk respon misteri ditunjukkan semua sumber, baik itu melalui wawancara maupun amatan di Facebook yang memperlihatkan indikasi itu. Kebanyakan menunjukkan pengakuan pada kekuatan Tuhan dengan menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 adalah kehendak Tuhan, sehingga langkah ikhtiar atau upaya menanggulangi adalah dengan mengikuti anjuran vaksin oleh pemerintah. Namun, juga terdapat sikap kritis, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa sebagai respons sosial akan keberadaan mereka, maka tetap mempertimbangkan perlunya keseriusan pemerintah pada pengelolaan anggaran vaksin yang tepat sasaran dan tidak terindikasi menjadi permainan kalangan atau oknum tertentu, tanpa menjelaskan apakah yang dimaksudkan adalah pejabat, negara, atau lembaga lain yang menjalankan fungsi pemberian vaksin. Ya, sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.